Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi, kampus D. Saya dari Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas saya, tugas UTS, tugas ulangan tengah semester. Kali ini mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas yang berjudul Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Ada dua faktor yang menjadi alasan pertumbuhan negara-negara menjadi alasan. Ada dua faktor yang menjadi alasan. Yang pertama, pertumbuhan negara-negara diperlukannya pendidikan untuk masa perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kewarganegaraan tahun 1957. Yang kedua, kewarganegaraan negara kurikulum 1968. Pendidikan moral Pancasila kurikulum 1975. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1990. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara klasik, tujuan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik atau a good citizen. Dalam penataan struktur kurikulum, Belinda Charles dalam Prince 1999 merekomendasikan menjadi tiga model. Yang pertama, formal kurikulum. Yang kedua, informal kurikulum. Yang ketiga, hidden kurikulum. Jadi, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut: A. Berpikir kritis dan rasional dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, bertindak cerdas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lain. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan TIK Pusat Kurikulum 2003. Substansi materi pendidikan kewarganegaraan Pusat Kurikulum Diknas lewat konsep KBK kewarganegaraan. Pertama, persatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan hidup warga negara, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pancasila dan konstitusi negara, globalisasi. Kompetensi yang diharapkan dari PKN. Apa itu kompetensi? Kompetensi yang diharapkan dari PKN yaitu dimilikinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. UU nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 30 ayat 2, bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama, pendidikan agama, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga, bahasa. 3 aspek PKN. Acha Suryadi dan Somardi 2000 mengemukakan bahwa PKN difokuskan pada 3 komponen. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, karakter. Yang kedua, saya ingin membahas Pancasila sebagai filsafat.
Untuk materi yang kedua, kali ini saya ingin membahas Pancasila sebagai filsafat dasar negara dan ideologi nasional. Pengertian filsafat bangsa Indonesia akan ditinjau melalui arti, objek, dan tujuan pada filsafat umum. Filsafat lahir pertama kali di Yunani dari tokoh utama dalam filsafat adalah seorang filsuf Yunani bernama Thales. Selanjutnya diikuti silih berganti oleh tokoh-tokoh lain yang sering kita kenal seperti Plato, Aristoteles, Socrates, Cicero, dan dilanjutkan oleh Descartes dan Immanuel Kant. Setiap manusia memiliki filsafat, keterbatasan serta kesadaran dalam hal berfilsafat akan dilakukan apabila dirinya merasa kecil dan terbatas bila dibandingkan dengan alam sekitarnya, ataupun pada saat seorang merasa takut mengalami tantangan akan kegagalan ataupun penderitaan. Disitulah manusia mulai berpikir bahwa di luar dirinya seorang serba terbatas, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Mengingat filsafat adalah suatu hasil budaya manusia yang sering kodrati dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemampuan rohani merupakan akal, rasa, dan karsa, sehingga filsafat adalah hasil dari kebulatan akal, rasa, karsa menjadi kebudayaan yang sifatnya yang erat dengan alam sekitarnya, termasuk lingkungannya, dan filsafat pun sebagai hasil budaya manusia tidak terlepas dari alam sekitarnya. Berdasarkan tata bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani falsafat yang terdiri dari philin atau cinta, dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan, memiliki arti kebenaran yang sesungguhnya, dan berhubungan dengan hasrat ingin tahu terhadap hal-hal yang benar. Dalam arti praktis, filsafat mengandung makna dalam alam berpikir, sedangkan berfilsafat adalah berpikir secara mendalam atau radikal. Radikal berasal dari kata radik, artinya akar, sehingga berpikir secara radikal berarti berpikir sampai kepada akar-akarnya dan sungguh-sungguh kepada hakikat suatu. Hakikat suatu sama artinya dengan kebenaran dari suatu yang bisa berupa saja, seperti tantangan manusia, benda, alam, hukum, ekonomi, dan politik. Di sini filsafat bisa mengandung makna mencari kebenaran atau sesuatu. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia karangan WJS Wardhaminta mengartikan kata filsafat sebagai pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, maupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sistematika filsafat. Filsafat mempunyai sistematika yang amat luas, meliputi 3 hal utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, bidang ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki hakikat dari realita yang ada. Paham-paham seperti idealisme, spiritualisme, pluralisme merupakan asumsi-asumsi dasar ontologis yang akan menentukan apa hakikat kebenaran atau kenyataan sebagaimana dicapai melalui pengetahuan. Yang B, bidang epistemologi adalah suatu bidang filsafat yang membahas sumber
batas, proses hakikat, dan validasi pengetahuan. Epistemologi meliputi berbagai sarana dan tata cara menggunakan arana dan sumber pengetahuan untuk mencapai keberhasilan atau kenyataan. Rasionalisme, kritisme, fenomenologi, dan positivisme. Yang C, bidang aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai, terutama nilai-nilai normatif. Cabang-cabang filsafat. Yang dimaksud cabang adalah sebagian yang termasuk dalam ilmu filsafat dan memiliki konsep dasar filsafat terdiri dari, yaitu metafisika, cabang filsafat yang membahas dan melukiskan hal-hal yang berinteraksi di aleksis, yang meliputi bidang-bidang ontologi dan antropologi secara keseluruhan. Ada epistemologi, cabang filsafat yang berkaitan dengan permasalahan hakikat dari pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, metodologi adalah filsafat yang membahas persoalan hakikat metode atau metodologi dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, logika. Cabang filsafat berkaitan dengan persoalan cara berpikir. Filsafat berpikir tentang rumus, dalil, dan penalaran tentang hal yang benar dan tidak benar, yang baik dan yang buruk. Yang kelima, estetika. Cabang filsafat yang berkaitan dengan permasalahan pemecahan konsep-konsep yang mengandung nilai keindahan dalam hal-hal yang bersifat estetika. Yang keenam, etika. Cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas, juga tingkah laku manusia, tindakan-tindakan manusia. Kegunaan filsafat dan filsafat Pancasila. Kegunaan teoritik bahwa dengan mempelajari filsafat orang menjadi bertambah pengetahuan. Ia akan mempelajari segala sesuatu yang baik, mendalam, dan lebih luas, juga lebih mudah menjawab sesuatu yang diinginkan pihak lain secara lebih mendalam dan mudah diterima dengan baik. Estetika mengajarkan kegunaan nilai seni yang sangat berharga. Seni melalui keindahan tampilan dan berperan dalam berbagai kegiatan manusia, termasuk menimbulkan daya tarik karena keindahan musik, nyanyian, pakaian, berbahasa, lukisan, dan bunga-bunga di halaman rumah. Etika bagian filsafat yang mempelajari tingkah laku dan perbuatan manusia, yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, mempelajari etika sangat berguna, termasuk di dalamnya mengajarkan moral, kesusilaan, sopan santun, maupun norma yang baik. Bagi bahasa Indonesia, filsafat Pancasila sangat berguna. Selain manusia sebagai perorangan, juga sebagai suatu masyarakat bangsa dalam mendukung cita-cita ataupun tujuan nasional, karena filsafat Pancasila adalah landasan dasarnya, juga landasan dasar berpikir segenap bangsa dan negara Indonesia. Filsafat hidup bangsa Indonesia. Pancasila dapat dimasukkan dalam macam falsafat, dalam arti produk sebagai pandangan hidup, dan falsafat dalam arti praktis. Filsafat mempunyai Pancasila fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berbangsa dan bernegara pada saat sebelum Pancasila menjadi dasar falsafat hidup bangsa, yaitu sebelum tanggal 18 Agustus 1945,
Pancasila menjadi nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang kita kenal sebagai sifat-sifat sifat-sifat tepo siliro, tepo ludo, tepo lupi, suka bekerja keras, tolong menolong, gotong royong, peduli kasih dan sebagainya. Sesudah tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah sah menjadi landasan dan dasar negara Republik Indonesia, sah secara yuridis konstitusional. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa yang tumbuh dan berkembang. Bersamaan dengan tumbuh dan berkembang bangsa Indonesia, Pancasila yang merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasarnya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Ini saya ingin menjelaskan terkait tentang pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional merupakan ciri khas atau jati diri bangsa sebagai warga negara. Kita perlu memahami pengertian dan contoh identitas nasional. Identitas nasional dimiliki setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai warga negara tentunya kita harus memahami tujuan dan pengertian identitas nasional itu sendiri. Sebagai warga negara kita menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu supaya warga negara bisa mengetahui ciri khas dan karakteristik negara Indonesia serta membedakan identitas dengan negara lain. Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional bermakna kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Sedangkan dalam konteks pendidikan, warganegaraan, identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan bangsa satu dengan yang lain, berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu negara. Identitas nasional terwujud dalam bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki hubungan internasional dengan bangsa lain. Identitas ini menjadi jati diri untuk mendukung dan mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Contoh identitas nasional, mengutip dari Kemendikbud.go.id, konsep identitas nasional tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut mengatur tentang identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional tidak lepas dari unsur yang menunjukkan bangsa majemuk. Kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas nasional seperti suku bangsa, agama, dan budaya. Mengutip dari LSM Spada Kemendikbud, bentuk identitas nasional menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Contohnya saja bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang Garuda Pancasila. Menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia di antara lain, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan melalui
Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera warna merah putih ini diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda 2, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini memiliki perisai di bagian tengah, garis hitam tebal menggambarkan Indonesia Garuda di garis khatulistiwa. Sedangkan perisai di dada burung Garuda adalah lambang kelima sila Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam arti. Bhinneka Tunggal Ika meski berbeda-beda tetap satu jua. Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Pancasila penting untuk identitas nasional dan pemahaman warga negara untuk bersikap. Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep wawasan Nusantara, kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Adapun faktor pembentuk identitas nasional, ada dua faktor utama yang membentuk identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Berikut penjelasannya. Faktor primordial merupakan faktor bawaan yang secara alami ada dan melekat pada bangsa, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contoh kondisi geografi dan ekologi di Indonesia yaitu wilayah kepulauan dan iklim tropis. Indonesia juga dapat di wilayah Asia Tenggara, sehingga mengaruhi perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, faktor kondisional. Faktor kondisional adalah suatu keadaan yang bisa memengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contoh faktor kondisional ini adalah sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Faktor sejarah menjelaskan tentang proses terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia. Identitas menjalin dari interaksi dan berbagai faktor yang berkaitan. Satu, faktor sektral. Selain faktor utama, ada faktor sektral yang membentuk identitas warga negara. Faktor sektral ini meliputi agama dan ideologi yang membentuk bangsa. Indonesia menganut ideologi Pancasila, sehingga para tokoh dan pemimpin memakai faktor ini untuk menyatukan bangsa negara. Nah, pentingnya identitas nasional. Satu, bangsa Indonesia dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dikenal dengan melanjutkan perjuangan sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Dua, identitas nasional penting untuk kelangsungan hidup, sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Negara tidak mungkin hidup sendiri tanpa dikenal bangsa lain. Jadi, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Penyebabnya karena negara punya
keterbatasan sehingga perlu bantuan dan kerjasama dari negara lain. Yang ketiga, identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian sehingga tidak ada perbedaan antara negara lain. Kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk kepada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya. Negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya akan dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut. Negara, pengertian bangsa dan negara. Bangsa dan negara memiliki kaitan sangat erat satu sama lain menurut Ernest Renan, seorang guru besar di Universitas Sorbonne. Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas, yaitu kesepakatan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh sebab itu, suatu nation tidak tergantung pada kesamaan asal, ras, suku, bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi, kehadiran suatu nation adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari. Bakhtiar 1800
1987. Bandit Andreson merumuskan bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan imagine political community dalam wilayah yang jelas batasannya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bahasa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak dikenal satu sama lain adalah pengertian moral, norma, dan nilai. Nilai hal yang bersumber dari budi manusia dan mengarahkan manusia untuk bisa melakukan perilaku yang baik sehingga merupakan suatu yang berharga dan bisa menyadarkan manusia akan martabatnya. Moral, ajaran yang digunakan oleh manusia untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam tingkah laku manusia. Sedangkan norma, aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan memiliki sifat mengikat sehingga harus ditaati. Manusia adalah makhluk hidup yang sangat dinamis, juga memiliki kebebasan yang ada pada diri manusia. Ini harus disikapi dengan rasa tanggung jawab untuk bisa menciptakan keteraturan dan juga ketertiban dalam kehidupan manusia. Hal yang bisa kita gunakan adalah nilai norma dan moral. Berikut adalah penjelasan lengkap dari ketiga hal tersebut. Nilai suatu yang berasal dari akal pikir manusia dan juga merupakan hal yang akan mengarahkan manusia dalam setiap tindakannya. Nilai ini pada dasarnya tidak memiliki wujud yang jelas. Seorang yang bisa membuat seorang melakukan tindakan yang bermanfaat. Moral, sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk membatasi tingkah lakunya. Moral ini akan membantu manusia untuk mengidentifikasi hal yang baik dan hal yang buruk. Norma, suatu aturan yang membuat dan juga disetujui dalam masyarakat. Norma ini memiliki sifat yang mengikat karena akan ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar norma. Hak, HAM, dan kewajiban manusia. Penjelasan HAM, hak, dan kewajiban warga negara Indonesia. Apa itu kewajiban asasi manusia? Apa pula definisi hak asasi manusia atau yang kerap kita sebut HAM? Berikut penjelasan detail terkait pengertian dan ciri-ciri hak dan kewajiban asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang didapatkan sejak lahir dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Tanpa hak ini manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dalam konsepnya, HAM memiliki ciri-ciri khusus seperti hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan dapat dibagi. Sedangkan hak dan kewajiban, dua hal yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial dalam pelaksanakan HAM. Hak asasi manusia, pengertian dan konsep menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang yang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya tanpa terikat status apapun. Ciri-ciri hak asasi manusia dikutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2017. Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengertian HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna sebagai berikut. Hak merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia dan dibawa sejak lahir. Hak alamiah adalah hak kodrati manusia sebagai insan merdeka serta memiliki akal, budi, dan peri kemanusiaan. Yang kedua, HAM tidak dapat direbut oleh siapapun dari pemiliknya. Hal ini berarti HAM bersifat mutlak. Adapun batasan HAM adalah HAM yang melekat pada orang lain. HAM merupakan wujud eksistensi dari manusia. Apabila hak ini dicabut, maka manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang ketiga, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai kodrat kemanusiaannya yang luhur. Dengan adanya HAM, manusia akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia sebagai berikut. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada di sejak lahir. Yang kedua, universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya di dalam kitab suci. Dinyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan tidak berbeda-beda manusia, dan dalam segi fisik Tuhan melihat manusia dari tingkat keimanan dan ketakwaannya. Macam-macam HAM. Mengutip modul PPKN kelas 11 tahun 2020 terbitan Kemdikbud, HAM dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, hak dalam tata cara kepribadian. Sementara itu, pada pasal 9 sampai pasal 66 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ada 10 jenis hak dasar manusia yang mesti dilindungi, yaitu hak untuk hidup, yang kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga hak mengembangkan diri, 4 hak memperoleh keadilan, yang kelima hak kebebasan pribadi, yang keenam hak hak atas rasa aman, yang ketujuh hak atas kesejahteraan, yang kedelapan hak turut serta
dalam pemerintahan. Yang ke-9, hak wanita. Yang ke-10, hak anak. Kewajiban hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah suatu yang diwajibkan atau suatu yang harus dilaksanakan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan tanggung jawab. Dengan demikian kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.